bersama saya Widiana di channel Kebun Inspirasi Hidroponik. Jadi untuk video kali ini saya akan mengecek tanaman tomat saya ya. Ini tomat di halaman rumah menggunakan sistem Dutch bucket, dan saya menanam hanya 3 pohon saja. Jadi di sini yang Dutch bucket ini, ember ini ada isi 2 pohon ya, satu embernya 2 pohon, terus yang ini 1. Nah hari ini tadi pagi saya sudah melakukan pruning ya, beberapa batang tangkai daun ya, pruning. Dan di sini ada yang mulai matang ya tomatnya. Dan jenis tomat ini kalau tidak salah ini jenis servo, karena saya dapat bibit dari petani konvensional, minta 3, jadi saya dapat bibit gratis, saya tanam di hidroponik. Terus di sebelah sini tadi ya, ini ada yang terkena lalat buah, jadi ada beberapa tomat yang terkena suntikan lalat buah, dan ini juga sudah mulai matang ya. Jadi kelemahan menanam tomat di saat musim penghujan ini yaitu masalah yang pertama, karena ini tanpa atap ya, jadi tandurnya bisa luber terkena air hujan. Juga pH-nya bisa turun drastis karena pH air hujan cenderung agak rendah. Dan tomat ini kan merupakan sudah fase generatif ya, jadi penyerapan nutrisinya itu beda sama vegetatif. Jadi pH air nutrisi itu cenderung cepat menurun. Nah di sini ada buah tomat yang masih kecil dan terkena blossom and rot ya, jadi busuk ujung buah tomat ya, busuk buah tomat seperti ini. Jadi ini kekurangan unsur hara kalsium ya. Ini dikarenakan kemarin saya cek pH-nya kemarin saya cek ternyata pH-nya 5,3. Jadi unsur hara kalsium itu susah terserap di pH 5,3. Sudah saya naikkan dengan KOH, potasium hidroksida, itu untuk menaikkan pH nutrisi ya. Jadi supaya nanti kalsiumnya lebih mudah terserap oleh tanaman tomat. Nah bisa dilihat di sini, ini yang normal ya, tidak ada defisiensi unsur hara ya. Nah ini normal. Jadi pemangkasan batang tomat juga sangat penting ya, supaya nutrisi itu fokus ke pembesaran buah. Ini yang mulai matang ya, jadi sangat mulus ini. Yang sangat parah ini sebelah sini, tanaman yang ini
Ini sebenarnya satu tanaman, jadi bercabang di sini ya. Ini ada cabangnya. Beda dengan yang ini adalah dua tanaman memang satu ember. Buahnya lebih banyak yang ini. Dikarenakan mungkin yang ini terlalu banyak cabang ya, jadi saya di awal melakukan komparasi yang tanaman di ember kedua ini tidak saya lakukan pruning dari awal. Kalau yang ini saya lakukan pruning dari awal dan ternyata buahnya lebih banyak. Dan ini untuk inputnya ada dua input ya. Jadi yang satu ini sengaja saya agak kecilkan kemarin karena kemarin itu sempat luber teman-teman. Jadi akarnya terlalu banyak sehingga output dari ember dan spaget ini luber, mampat ya, jadi luber. Saya kecilkan supaya tidak terlalu banyak inputnya. Untuk pencegahan penyakit, kemarin saya melakukan pencegahan dengan menyemprotkan Naturo ya. Jadi Naturo itu pestisida nabati untuk kutu-kutuan ya, seperti kutu kebul atau kutu loncat yang ada di daun juga sama saja, itu ampuh di situ. Penyemprotan satu kali ini buktinya tidak ada kutu yang berkembang biak di sini, dan daun tomat ini juga mulus semua. Cuma ya ini untuk buahnya yang agak masalah ya. Ini ada yang terkena lalat buah, itu yang terkena busuk pada tanaman tomat. Nah, untuk untuk buah tomat ini yang terkena busuk seperti ini sudah saya ambil ya. Beberapa, nggak banyak sih karena lebih banyak yang aman. Untuk pencegahan lalat buah di sini saya belum melakukannya ya. Jadi hanya untuk di kutu-kutuan ya. Jadi ini masih ada yang terkena. Nah ini teman-teman. Jadi ini sudah agak panjang ya batangnya. Ini masih ada bunga yang baru mekar. Ini masih ada bunga yang belum mekar juga. Dan saat diruntut sampai bawah ini sudah mulai banyak. Dan ini kemarin banyak yang saya buang karena busuk di buah tomatnya karena faktor pH tadi ya, sehingga unsur kalsiumnya tidak terserap maksimal. Untuk ppm nya saya setting 1000 ppm dari awal sampai seperti ini sampai mau panen. Tidak ada peningkatan yang signifikan, jadi konstan ya di 1000 ppm. Oke teman-teman, demikian review tanaman tomat saya ya di halaman rumah dengan luas 50 cm x 3 meter ya. Jadi ini dimensinya 50 cm x 3 meter. Atap langit atau tanpa atap naungan, jadi kalau hujan kena hujan. Dan bisa berbuah seperti ini ya, walaupun ini termasuk benih tomat biasa, bukan yang impor. Bisa berbuah sangat lebat seperti ini. Mungkin ini sebagai inspirasi teman-teman bisa berbudidaya tomat di halaman rumah dengan metode hidroponik dengan sistem yang das paket seperti ini ya. Lahan sempit tapi bisa produktif. Terima kasih, saksikan terus video seputar hidroponik di channel Kebun Inspirasi Hidroponik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.